Pemerintah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memprediksikan piutang pembiayaan pada tahun ini dapat tumbuh hingga 5% secara year on year. Hal ini terlihat dari sejumlah faktor pendukung yang dinilai akan mendorong pembiayaan multifinance. Otoritas Jasa Keuangan memprediksi piutang pembiayaan pada tahun ini dapat tumbuh positif hingga mencapai kisaran 5% secara tahunan. Hal ini terlihat dari sejumlah faktor pendukung yang dinilai akan mendorong pembiayaan multifinance, salah satunya ialah peningkatan konsumsi masyarakat. Untuk itu, guna memulihkan industri pembiayaan tanah air, pihak OJK menyiapkan kebijakan strategis melalui sinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lain, sekaligus memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit bagi para debitur yang terdampak pandemi COVID-19 di tahun 2020. Seperti diketahui, hingga saat ini kebijakan restrukturisasi dinilai telah berjalan mulus, di mana sepanjang tahun lalu industri multifinance telah merestrukturisasi kredit senilai 189,96 triliun rupiah dari total pembiayaan yang berasal dari 5 juta kontrak. Adapun Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia juga memperkirakan bisnis multifinance dapat kembali tumbuh positif di tahun 2021. Hal tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi seperti Slick, Rapindo, serta Biro Kredit yang akan memperbaiki kualitas kredit. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik prospek industri pembiayaan di tahun 2021, dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Pak Danandito yang merupakan Financial Institution Rating Analyst PT Fevindo. Pak Danan, apa kabar Pak? Baik Pak, gimana Pak? Terima kasih Pak Danan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Prospek industri pembiayaan di tahun 2021, kalau kita review di 2020, bagaimana perkembangan industri pembiayaan di Indonesia di tengah pandemi COVID-19, Pak Danan? Ya Pak, terima kasih. Memang kalau kita lihat di 2020 kan sangat terdampak Pak ya. Jadi dari pertumbuhan consumer finance, terutama otomotif, itu kan menurun, terkontraksi cukup dalam. Nah tapi kita lihat di kuartal terakhir itu juga sudah mulai recover. Di mana kalau kita lihat prospek untuk tahun 2021 ini, nah memang kelihatannya lebih bagus nih, akan lebih baik dari kuartal terakhir. Jadi kalau kita bicara angka, nah kita bisa lihat bahwa pertumbuhan itu kalau mobil mungkin bisa di 750.000, hari sebelumnya itu mungkin hanya sekitar 600.000. Nah sedangkan juga kalau motor nggak bisa lebih baik di tahun ini, mungkin bisa mencapai 4 juta lebih, 4 juta 4,3. Nah ini juga mirip-mirip dari pencapaian di tahun 2020. Begitu juga dengan alat berat, jadi salah satu bagian dari multifinance juga alat berat di selain otomotif. Nah ini juga kelihatannya juga ada tanda-tanda untuk recovery lebih baik di 2021. Pak Danan, secara keseluruhan, segmentasi yang memberikan kontribusi paling besar terhadap industri multifinance di Indonesia, apakah otomotif atau seperti apa komposisinya, Pak? Ya, jadi kalau dari komposisi, memang otomotif, consumer finance kami sebutnya, nah itu mayoritas mobil dan motor, ada juga white goods. Nah ini yang paling mendominasi, ini sekitar 74%. Jadi kalau ada perbaikan di sektor itu tentu akan mempengaruhi juga industri multifinance secara keseluruhan. Dan ini juga terkait dengan pasar retail ya, karena otomotif, lalu white goods, ya, itu juga dekat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Jadi itu akan, kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi juga, ada proyeksi yang lebih positif daripada 2020. Nah ini akan memberikan dampak positif juga. Baik, terkait dengan penerbitan surat utang, bagaimana pandangan Fevindo untuk industri pembiayaan di tahun 2021 ini? Untuk surat utang, nah surat utang ini juga memberi signal-signal yang perbaikan juga. Jadi kalau kita lihat dari surat utang yang ada,
memang dari industri pembiayaan ini cukup banyak juga. Jadi dia secara komposisi, secara outstanding juga banyak memberikan kontribusi terhadap pasar surat utang di Indonesia. Nah, kita lihat mungkin kalau kami di Pepindo, kami kan suka menerima mandat. Walaupun mungkin saat ini belum ada nama-nama yang kami bisa berikan. Tapi kita di awal tahun ini sudah ada sekitar 11 triliun untuk di 2021, ya, untuk direalisasikan di 2021. Jadi itu satu. Kalau kita lihat bahwa realisasi di 2020 ini 36 kalau nggak salah ya, sekitar 30-an triliun itu. Jadi ini di awal tahun ini merupakan suatu signal yang signalnya dari recovery bagi industri pembiayaan di pasar surat utang, gitu Pak. Bagaimana dengan kondisi tren perbaikan ini, Pak Danan, terutama pandangan dari Pepindo terhadap risiko Pak untuk jatuh tempo surat utang perusahaan pembiayaan di tahun 2021 ini? Ya, jadi kalau kita lihat risiko refinancing ya, jadi memang di tahun 2020 ini mungkin cukup berat 2001-2002. Kita lihat efek pandemi ini mungkin akan gradual dan masih akan terasa 2001-2002. Cuman kalau kita lihat memang perusahaan-perusahaan automotive finance ini sudah melalui perbaikan ini cukup bisa menghandle secara general. Jadi sangat penting untuk memperbaiki cash flow, tetapi juga satu ada bantuan mungkin atau bantuan dari pemegang saham maupun juga mempertahankan dengan relationship dengan perbankan. Nah, sehingga kalau kita lihat dari 2021, walaupun mereka cukup terdampak, rata-rata itu masih bisa cukup baik untuk melunasi kewajibannya, atau juga mereka mendapat kebenaran baru untuk melunasi kewajibannya, karena dua hal itu, dari pemegang saham ada dukungan, dari perbankan juga ada dukungan. Itu Pak. Dalam hal ini potensi gagal bayar bisa diminimalisir begitu Pak? Ya, jadi memang bagi perusahaan-perusahaan multi-finance yang mungkin tidak ada dukungan langsung, risikonya memang lebih tinggi. Maksudnya tidak ada dukungan langsung dari pemegang saham ataupun dari sisi perbankan, risikonya lebih tinggi. Tetapi kalau kita lihat dari performance perusahaan-perusahaan tersebut, setidaknya yang ada di portfolio kami, kita bicarakan collection yang merupakan dampak ke cash flow. Nah, collection ini kecenderungannya membaik dan lumayan, jadi masih bertahan di 80-an%. Jauh misalnya kalau di awal-awal pandemi atau di tengah-tengah pandemi di Mei, Juni, Juli, ini collection ini rata-rata di bawah itu, jadi mungkin di bawah 70% atau di bawah 60%. Sehingga ketahanan perusahaan-perusahaan multi-finance ini lumayan sih, masih bisa bertahan. Gitu. Dan kita lihat kalau dari gagal bayarnya sebenarnya dari kalau kita bandingkan Juni, Juli sampai ke Desember ini lumayan, jadi ada tren perbaikan, jadi ada penurunan. Baik Pak Danan, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba membahas lagi prospek industri pembiayaan di tahun 2021 dan pemirsa tetap bersama kami, Marka Review akan segera kembali sesaat lagi.